Kuasa Allah Kabinet Israel ketakutan, demo mahasiswa anti-Zionis meluas di seluruh dunia. And us specifically, the reason that we did this was obviously to be in support with those student groups and those campuses, but we also want to support our own divestment campaign here on campus. So the divestment campaign is basically Demonstrasi pro-Palestina di kampus AS. Meluasnya demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang memprotes genosida di Gaza di sejumlah negara terutama AS telah menciptakan ketakutan di antara menteri-menteri Israel dan mereka menuntut tindakan cepat untuk mengatasi masalah ini. Surat kabar Turki, Doğru Haber, hari Rabu, 1 Mei 2024, melaporkan nurani dunia telah membangkitkan nyala api dari sebuah kebangkitan global. Kekerasan polisi AS terhadap mahasiswa didukung pemerintah sehingga mengungkap wajah asli negara-negara barat dan para pendukungnya imbuh koran itu. Sementara koran Turki, yang lain Yeni Şafak, dalam artikelnya yang diberi judul "Anda akan malu sendiri", mengulas meluasnya kebencian terhadap Zionisme di dunia dan keruntuhan posisi serta kredibilitas Israel. Yeni Şafak menulis, masalah ini terjadi setelah jalur Gaza berhasil mengungkap wajah asli para pembunuh keji internasional. Pada saat yang sama, media-media Israel mengabarkan keputusasaan menteri-menteri Zionis dalam beberapa hari terakhir atas kondisi diplomasi publik Israel akibat gelombang demonstrasi luas memprotes genosida Gaza di kampus-kampus AS dan dunia. Dalam rapat kabinet sehari lalu, para menteri berputus asa atas diplomasi publik Israel untuk menghadapi demonstrasi luas mahasiswa anti-Israel di seluruh dunia terutama di AS, imbuhnya. Menteri Ekonomi rezim Zionis dalam rapat kabinet kemarin mengakui bahwa opini publik Amerika Serikat adalah sebuah ancaman bagi eksistensi Israel. Pasukan militer Zionis panik setelah tak menemukan terowongan Hamas. Kini tentara Israel akhirnya mundur dari rumah sakit Al-Shifa. Militer Israel memilih mundur dari pengepungan rumah sakit Al-Shifa yang sudah berlangsung. Pilihan tersebut setelah mereka gagal menemukan terowongan milik Hamas. Pasukan pertahanan Israel mengklaim bahwa selama 2 minggu melakukan operasi, mereka tidak bisa menemukan terowongan milik Hamas yang menjadi incaran mereka. Penggerebekan terhadap rumah sakit tersebut dilakukan sambil mencegah kerugian terhadap warga sipil, pasien dan juga tim medis, demikian ungkap IDF. Namun WHO mengatakan 21 pasien telah meninggal sejak Israel mulai mengepung fasilitas tersebut pada 18 Maret. Otoritas pertahanan sipil dan juga medis Gaza sedang menuju ke rumah sakit Al-Shifa untuk operasi pemulihan setelah penarikan pasukan Israel. Ada berita yang terkonfirmasi bahwa bangunan kompleks dan mesin medis di dalam rumah sakit hancur total. Bangunan di semua departemen telah dibakar dan struktur kompleks telah rusak dari dalam, kata Ismail Al-Gaul dari Al Jazeera Arab, seraya menambahkan bahwa tangga, pintu, dan dinding fasilitas tersebut hancur dikarenakan Israel terus mencari terowongan yang dimaksud, namun tidak ditemukan hingga saat ini dan mereka memilih untuk mundur. Dari apa yang kami lihat, tampaknya pasukan pendudukan sengaja menargetkan sektor kesehatan dan menghancurkan kompleks medis terbesar di kota Gaza, kata Al-Gaul. Orang-orang berusaha menyelamatkan apa yang mereka bisa dari reruntuhan karena rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi, tambahnya.
Tidak ada kehidupan di sini, kompleks ini hancur dan tidak dapat dihidupkan kembali. Namun, Israel tidak menemukan apa yang mereka inginkan sehingga mereka memilih mundur dan telah mengorbankan banyak sipil yang berada di rumah sakit ini. Kuasa Allah, akhirnya negara Eropa Spanyol mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan akan disahkan sebelum musim panas. Spanyol secara resmi mengakui negara Palestina yang akan disahkan sebelum musim panas, kata Perdana Menteri Pedro Sanchez pada hari Senin 1 April 2024. Sanchez menyampaikan pengumuman tersebut dalam percakapan informal dengan wartawan yang menemaninya dalam kunjungan resmi ke Timur Tengah, menurut laporan media setempat yang dikutip dari Anadolu Agency. Pada 9 Maret lalu, Sanchez mengatakan dirinya akan mengusulkan agar Parlemen Spanyol mengakui negara Palestina. Lalu baru-baru ini, para pemimpin Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Malta merilis pernyataan gabungan yang mengumumkan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina tersebut. Pernyataan itu menyatakan bahwa para pemimpin negara-negara tersebut sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan ini adalah melalui penerapan solusi dua negara, di mana negara Palestina dan Israel hidup berdampingan dalam perdamaian dan juga keamanan. Ini merupakan hal dan kabar baik karena sudah banyak negara-negara yang termasuk sekutu Israel mengakui keberadaan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan ikut mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel yang melakukan serangan sejak 7 Oktober lalu.